Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833, kelas 5B. Jadi, masih kembali membahas tentang materi yang ada di Netakat pada mata kuliah cyber ya. Di sini masih bersama modul Netakat yaitu tentang ethical hacker. Ketika kita berbicara tentang ethical hacker, kita berarti membahas etika-etika seorang cyber. Jadi bukan berarti ketika ada nama hacker itu berarti tandanya kita jahat, bukan. Di sini kita atau saya sendiri ingin mempelajari bagaimana sih cara kerja tim-tim cyber, cara menanganinya, cara kerjanya. Ya, walaupun dibilang hacker ya, mungkin kami hanya belajar hacker saja, tidak mengimplementasikan untuk kejahatan. Oke, so saja pada lab ini yaitu tentang using OSINT tools atau tools tentang OSINT ya. Oke, jadi ini merupakan lab 3 ya. 3, di mana silahkan dikit ya. Oke. Pada materi ini yaitu tentang lab using OSINT tools atau tools using OSINT yang membahas tentang penggunaan OSINT atau yang biasa kita sebut dengan open source intelligence, di mana tools ini membantu dalam aktivitas information gathering atau pengumpulan informasi ya saat pan testing. Jadi kita masih berbicara tentang pan testing. Oke. OSINT sendiri atau Open Source Intelligence ini merupakan teknik mengumpulkan data. Oke, teknik mengumpulkan data dari sumber terbuka atau publik nih, seperti website, media sosial, domain, alamat IP, dan file terbuka. Jadi tujuan dari OSINT ini sendiri yaitu menentukan digital footprint atau jejak digital ya. Terlebih-lebih di jejak digital organisasi. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengetahui data siapa saja tentang organisasi atau individu yang dapat dilihat oleh hacker nih. Hacker ya, kita mengecek-ngecek saja nanti. Bukan berarti untuk mengacak-acaknya, hanya mengecek saja. Kemudian mengevaluasi apakah data terbuka ini berpotensi menimbulkan kerentanan atau vulnerability. Jadi, kita masih berbicara tentang pentesting ya. Jadi fungsi dalam pentesting sendiri atau yang ya tentang materi ini, yang pertama itu membantu melakukan passive reconnaissance atau pengintaian pasif tanpa menyentuh target langsung. Kemudian fungsi lainnya yaitu menjadi dasar untuk aktivitas reconnaissance, reconnaissance di tahap berikutnya. Oke, sorry ya. Kemudian eh, memberikan gambaran awal tentang kerentanan yang bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut ya. Kemudian action access to steps. Jadi tools utama dalam lab ini yaitu yang pertama tuh OSINT framework atau daftar tools dan kategori OSINT. Kemudian ada ya Spiderfoot ya. Kemudian Spiderfoot nih ini dan ini toolsnya dan ini ada Spiderfoot yaitu OSINT scanner otomatis bisa dicari domain atau IP yang ini merupakan tahapan untuk mencari alamat IP kemudian web dan sebagainya. Kemudian ada Recon NG atau framework modular OSINT seperti Metasploit, kemudian apa ya, yang bisa menambahkan modul dari marketplace.
Kemudian Recon NG Interesting Files Module yang dimana ini merupakan tahapan untuk menemukan file menarik seperti CSV, PDF, dokumen yang biasa ditemukan di domain-domain yang bisa ditargetkan oleh hacker sendiri ya. Oke, langsung saja kita masuk ke labnya. Jadi kawan-kawan, saya sendiri di sini menggunakan apa ya? Virtual mesinnya itu di Kali Linux ya. Sorry, start terlebih dahulu. Kita punya malam, kita punya malam. Oke, sambil nunggu ya. Memenuhi rasa senja, mula dari mula mula. Ini layar saja kita berlayar. Oke, langsung saja kita sudah seperti ini, kita langsung saja login. Kali ya, silakan. Oke, sudah berhasil login. Kita langsung masuk ke perintah pertama yaitu spider. Kita masuk ke terminal langsung. Masuk ke terminalnya. Kemudian kita masukkan spider phone min satu atau min n 127 titik nol titik nol titik satu lima ribu satu. Dan sebelum kita oke, cek di Google ya, di framework kita fokus itu oh, http ke 127 titik nol nol titik satu lima puluh satu dan kita akses ke ya, bot bis skill sepeda ini motor susah lah kalau nggak potong juga ini waktunya aduh bus ini satu dua tiga yuk musik
Astaga, astaga ya. Waduh, left like ini satu, dua, tiga, mana lagi ini? Empat. Oke, verifikasi. Moga berhasil. Betul. Ada ya, kawan. Oke, jadi sebelumnya kita cek di catatan kita tadi itu. Nah, kita baru saja ya kawan-kawan. Saya sudah menyiapkan ringkasan code program. Nah, ada ya kawan-kawan. Terminal. Wah, ini ada Bitcoin Blasting. Oke. Sebagai penulis ini, daftar modus berbanyak via terminal. Kemudian cari bentuk. Sal. Kayak gini kawan-kawan. Ya, sama-sama belajar. Nah ini nih. Teknik sama-sama fix. Mengambilkan versi modul yang ada di Discord. Saya bermain untuk mencari modul struktur yang bisa digunakan untuk investigasi email misalnya. Oh, jadi ini merupakan satu shortcut untuk apa ya? Mencari alamat email, alamat password, apa ya? Alamat email, kemudian alamat lain ya, atau IP bahkan untuk kita integrasikan pada proses lab ini. Oke, sebentar ya. Kemudian cek lagi. Sedikit more. Tiga ini, you scan now, kemudian ya, sini sudah tidak ada perintah lagi ya. Nah, saya mengambil sini. Scan ini target ya, atau target eh jalan scan. Oke, seperti out. Ini merupakan target pertama tadi, kemudian ketiga masuk ke Recon NG ini. Langsung saja kita klik dulu ya. Ini merupakan apa ya? Hasil dari scan tadi ya, scan target hacker kita. Jadi ya begitulah kawan-kawan. Super. Oke, ini setelah kita sudah berhasil membuat sebuah WordPress proses. Setelah tidak ada modul, bisa aja langsung
Ini merupakan modul-modul di marketplace ya. So, dan link, kemudian file nih, kawan-kawan. Dan install modul dulu. Isinya dulu kita dulu. Kemudian buat modul yang tertentu target. Contohnya kita punya target source hacknet. Oke, coba kita cek lebih lagi. Cek hasil di dashboard atau source. Nah, di sini sudah ada dashboard ya. Jadi di sini ada IP-nya nih. IP-nya, kemudian di sini ada region country. Sesuai dengan topik tadi ya. Ini kan kita untuk men-scan atau men-scanner ya. Kita ala-ala hacker. Kemudian Scott biarkan invalid, valid, 4. Buka browser, ya part 4 ini cari modul file registry, kemudian misal ada domain, hosting, Google File dan sebagainya. Baik lagi kita cek saja. Terlebih dahulu ini paling ya. Kita coba ke sini, refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada ya kawan-kawan. Recon tadi, ideal, kontak, location, netbook, filter dan sebagainya. Kemudian file, terminal, silahkan. Terus ini keluar aja. Terus command phone tidak ada file. Lagi ini insert download modul. Dan yes, cek outputnya. Scanner data. Cek lagi perintah-perintah yang ada di sini ya. Run modul. Aku bersini. Nah, kita install nah ini tadi itu ya. Key information, kemudian install modul, copy dengan full name, copy name-nya, kemudian include, dan marketplace-nya. Dan ya, jadi sesuai yang saya sesuai yang apa yang telah saya bahas tadi, itu di sini kan tadi banyak perintah-perintah atau shortcut-shortcut yang memang mengacu kepada tindak kejahatan ya seperti hacker gitu ya. Jadi di sini saya cuma mencontohkan saja, mengimplementasikan untuk ya untuk latihan saja. Dan materi ini sudah aman dari tindak kejahatan dan sudah aman dari tindakan-tindakan yang memang kurang baik gitu.
Jadi pada materi ini seperti yang saya bicarakan tadi yaitu tentang membahas tentang penggunaan OSINT, open source, intelijen yang telah saya eh, kerjakan tadi. Kemudian yaitu proses teknik mengumpulkan data seperti yang saya tadi ini ya, seperti ini. Tapi ini belum ada datanya. Mengumpulkan data dari sumber terbuka, contohnya seperti web yaitu tentang marketplace tadi itu, kemudian media sosial, domain, kemudian alamat IP dan sebagainya ya. Kemudian tujuan dari OSINT ini sendiri yaitu mengetahui data apa saja tentang organisasi ya, yang dapat dari hacker. Data apa saja nih, tapi ini masih kosong data-datanya. Data. Kemudian menentukan digital footprint atau jejak digital organisasi. Dan mengevaluasi apakah data ini terbuka yang berpotensi menimbulkan kerentanan atau vulnerability. Di sini saya berperan sebagai pen testing ya. Ya dalam artian saya cuma mengecek-cek saja apakah datanya aman. Ternyata ya seperti inilah untuk proses materi pada lab ini ya. Oke. Dan cukup dari saya pada lab 3.1.4 ini cukup dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.